يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا ومتى سأب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقام منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى زله في شمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند ولادة الصبيا ذا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته المتواترة ومننه المتكاثرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه من الأنصار والمهاجرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد واهد قلبي بحق سيدنا محمد wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Para muallimin, para asatidzah, para saimin dan saimat, jamaah Masjid Al-Murtada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya yang begitu banyak diberikan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, hidayah dan taufik, sehat wal afiyah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala macam bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mohon kepadanya di bulan yang mulia ini, apalagi agar keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak yang benar, saleh dan salehah,
dan yang paling utama bila kita mati meninggalkan dunia ini, mati membawa iman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari yang ke-6 seperti yang dikatakan tadi oleh ketua masjid Ustaz Zulkarnain bahwa kita sudah masuk hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Dan minggu ini minggu pertama saya mengisi tausiah di minggu pagi di bulan suci Ramadan. Memang putarannya putaran minggu ketiga. Bulan suci Ramadan materinya dari dulu sampai sekarang mungkin itu-itu aja, nggak jauh beda materi bulan suci Ramadan. Bahkan ada satu masjid itu kalau bulan suci Ramadan nggak ada tausiah. Saya tanya, kenapa nggak ada tausiah? Karena materinya saya udah tahu Pak Ustadz, pasti itu-itu aja. Man shoma Ramadana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Man qoma Ramadana iman wahtisaban, terus ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Padahal di bulan suci Ramadan ini yang harus dilakukan oleh umat Islam itu adalah memperbanyak amal. Jadi kuantitas, bukan lagi kualitas. Kuantitas dulu banyakin baca Quran, banyakin sholat, banyakin zikir. Tapi yang paling bagus di bulan suci Ramadan banyakin baca Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para sahabat, para ulama-ulama kita di bulan suci Ramadan itu ada yang sampai khatamnya itu 60 kali. Apa bisa Ustadz 60 kali? Ya, ada yang bisa. Imam Syafi'i itu satu hari 2 kali khatam. Beliau satu hari 2 kali khatam. 2 rakaat ada juga yang sampai khatam. Kita sebulan ini paling 1 kali khatam. Tapi kalau misalnya orang tua, ibu-ibu yang sudah nggak ada kerjaan di rumahnya, itu dia bisa itu atur dari jam 6 pagi dia setar baca Quran, nanti sholat duha dia berhenti, dia setar lagi, dia sholat zuhur, itu jam 6 sore itu bisa dapat 15 juz. Ibu-ibu kalau baca Quran, saya yakin kalau orang Betawi itu baca Quran itu 1 juz mungkin 15 menit ya, 15 menit mungkin. Kalau saya biasanya 1 juz ya kadang-kadang 15, kadang-kadang 20. Kadang-kadang juga kalau baca Quran itu ketemu maknanya yang menyentuh hati, saya ulang-ulang terus, itu bisa berkali-kali sampai netes air mata gitu, sehingga terasa hati itu ada renyuhnya. Karena itu banyak sekali kita akan temui nanti pemerhati Quran yang punya penemuan-penemuan yang luar biasa. Kalau saat ini yang saya sedang pelajari adalah penemuan tentang juz pribadi saat ini. Juz pribadi. Saya kalau tanya atu-atu, Bapak Ibu pasti punya golongan darah, pasti ya, punya golongan darah A, B, O, gitu kan. Ini sekedar pengetahuan. Hebatnya Al-Quran dikatakan oleh Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu dulu saya sering mengulang ini, dulu orang tahunya 6.666 ayat. Bahkan kalau kita ngobrol sama ustadz, kiai, masih ada tuh kiai ustadz yang mengatakan 666 masih ada. Padahal kalau kita buka Quran sekarang, itu pemerhati dan pentasheh Quran sudah menulis dengan jelas bahwa Quran itu 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Udah ada itu, ada di Quran. Pentashehnya diantaranya guru saya Mu'alim Syafi'i Hadami, Allah yarham, Quraish Shihab juga, 6.236 ayat. Saya kemarin ngobrol sama Habaib, dia tetap bersikukuh gitu bahwa yang dia tahu 666 Quran itu 6666. Ambillah Quran, ini keterangannya. Jadi kalau dulu kita tahunya 6.666, kemana
Yang 430-nya kalau tertulis 6.236. Bu, pagi hari ini saya sebenarnya pengen ngajak kita itu bergembira, tapi ini agak sedikit ngitung kita nih, ya Bu ya, sedikit ngitung. Mungkin pernah disampaikan 430-nya ditanyakan kemana kalau gitu Pak Ustadz. Kalau memang di Al-Quran itu 6236, sedangkan kita dulu tahunya 6666, dan kita sering dengar bahwa setiap ayat Al-Quran itu turun dikawal oleh 70.000 malaikat. Al-Quran itu seperti yang sangat populer yaitu surah Al-Hasyr. Itu hadisnya kita sering dengar bahwa ayat 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr itu turun dikawal oleh 70.000 malaikat. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. 70.000 sab'una alfan minal malaika mengawal 3 ayat ini. Bahkan dikatakan siapa yang membaca ayat ini di pagi hari dia mati mata syahidan, matinya tertulis mati syahid. Kalau di mati sore hari, matinya juga sama dicatat mati syahid. Siapa yang syahid? Orang yang baca itu. Siapa yang menyaksikan? Ya 70.000 malaikat itu. 70.000 malaikat. Nah, disusunlah oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Attas, Ratibul Attas, yang depan itu bacaannya lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Lau anzalna, sampai Nabi sunnahkan kalau baca ayat ini pegang kepala gitu kan, pegang kepala. Lau anzalna hadzal qur'an, yang artinya seandainya kami turunkan Al-Qur'an di atas gunung, la ra'aitahu, niscaya engkau akan melihat gunung itu akan khasyian, tunduk, mutasaddian, hancur sehancur-hancurnya gitu, sambil pegang kepala. Itu sunnah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ada orang lagi baca lau anzalna pegang kepala, bukan dia punya utang, bukan, atau bukan dia pusing. Itu memang ada sunnahnya dari Nabi. Nabi kalau baca ayat itu dipegang kepalanya. Dan dulu Kiai Marzuki Arman tuh ijazahin, kalau pala kita udah puyeng banget suruh baca gituan tuh. Puyeng misalnya, udah puyeng banget dah, pegang, baca tuh lau anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu. Itu surah Al-Hasyr ayat 10 ya, ayat terakhir dari ayat 10. Dan kalau Al-Hasyr dikatakan dikawal 70.000 malaikat, berarti ayat-ayat yang lain pun dikawal oleh ribuan malaikat. Nah, karena itulah di bulan suci Ramadan ini kita nanti akan mendapatkan informasi yaitu surah Al-Qadar gitu. Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh. Nah, ar-ruh ini kalau baca di kitab ini, siapa itu ar-ruh? Di kitab ini ar-ruh ini tafsirnya macam-macam. Ada dikatakan ar-ruh ini adalah malaikat yang kalau dia telan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kanat lahu luqmatan wahidan, adalah 1 kali telan doang. Tuh, ar-ruh. Ada juga yang mengatakan ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Cuman kita untuk menimbulkan rasa takut, makanya para ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah, karena para ulama itu dia diizinkan oleh Allah untuk nembus ruhaninya ke alam malakut, alam jabarut, ada namanya alam nasut, ada alam lahut, dia nembus. Makanya sampai berani dia menerjemahkan ar-ruh itu adalah malaikat yang seandainya dia menelan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka itu sekali telan aja. Walaupun ada ustadz yang mengatakan, ustadz ini hadis jangan dibaca saat
Jadi jamaah itu nanti halu-halu. Kalau buat saya kenapa jangan dibaca? Baca aja. Halusinasi itu justru malah kita menemukan kesadaran akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Coba di sini ar-ruh itu diartikan wa malakun, malaikat. Ra'suhu tahtal arsy, kepalanya di bawah arsy. Warjuluhu fi akhl ardis sabi'ah, kakinya di ujung bumi yang ketujuh. Walahu alfu ra'sin, malaikat itu punya 1000 kepala tuh. Wa kullu ra'sin a'zamu minad dunya, setiap kepala lebih besar daripada bumi. Serem banget kan? Kita mah taunya planet-planet tuh. Ada planet Mars, ada planet Jupiter. Tapi di sini ulama itu menjelaskan kepala itu malaikat lebih besar daripada bumi. Wa fi kulli ra'sin, setiap kepala alfu wajhin, 1000 wajah. Wa fi kulli wajhin alfu famin, setiap wajah 1000 mulut. Wa fi kulli famin alfu lisan, setiap mulut 1000 lisan. Yusabbihullahu bi alfi naw'in minat tasbih wa tahmid, setiap lisannya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih yang tidak sama. La tusbihul ukhra fa idza futiha afwahu bitasbih kharra kullu malaikatis samawati sujada. Masya Allah. Ketika malaikat itu bertasbih, semua malaikat yang ada di langit dia tunduk sujud. Coba, ini kan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ra'suhu tahtal arsy, kepalanya di bawah arsy. Nah, kalau dulu malaikat itu ketemu sama Rasulullah itu bisa dalam bentuk manusia yang tampan rupawan. Turun malaikat, Nabi lagi kumpul, turun tiba-tiba nanya Nabi. Seperti wajahnya Dihya al-Kalabi. Kalau sekarang kita kagak ada yang begitu, nggak ada. Walaupun kadang-kadang ternyata kita suka dengar cerita ketemu seseorang, begitu ketemu langsung hilang, itu tidak bisa dikatakan malaikat. Lah Quran yang kata Rasulullah turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu jumlatan wahidatan, satu buku penuh, jumlatan wahidatan. Kemudian turun ke bumi mufassalatan, secara terperinci bihasbil waqa'i, sesuai kejadian yang terjadi. Kalau kita rentetkan, yang pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian surah Al-Muzammil, kemudian surah Mudassir, sampai yang terakhir itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Tapi begitu dibukuin, dikodifikasi, ternyata yang pertama kita lihat bukan Iqra. Yang pertama kita lihat itu surahnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, yang terakhir An-Nas. Ini satu buku yang dikatakan oleh Allah jumlatan wahidan, yang turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, satu buku, percis begitu katanya, percis begitu. Nah, ada satu bocoran begini Bu, ada satu bocoran yang luar biasa. Dulu kita nih sebelum pakai nomor PIN bank, nomor handphone, telepon, dan segala macam nomor-nomor yang sekarang dijadikan alat transaksi, ternyata di Al-Quran itu membunyikan nomor, dahsyatnya membunyikan nomor. Ketika saya ditanya sama orang, Ustadz kemana yang 430-nya gitu, ini Pak Ahmad Syarifuddin sudah tahu bocorannya nih, kemana yang 430-nya. Kalau dulu 6.666, terus sekarang ada 6236, itu kan minus 430. Kalau saya ada papan tulis bisa saya tulis gitu Pak, bisa kita tulis. Ternyata 430-nya itu ada pada kata Muhammad, ada pada kata Muhammad 430-nya. Dari mana bisa dikatakan ada pada kata Muhammad?
dari pretelan huruf mim, ha, mim, dal. Mim, ha, mim, dal. Kalau kita hitung dari alif sampai mim itu abjadiyah ke 24. Asad ada itu enggak? Tawan tulis. Enggak ada ya? Iya. Jadi kita belajar huruf lagi nih, belajar huruf. Dahsyatnya nomor di Al-Qur'an. Mim itu abjadiyah ke-24. Dari alif maksudnya Bu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, ze, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghen, fa, kof, kaf, lam, mim. 24. Kita buka Al-Qur'an surat ke-24. Caranya gitu. An-Nur. Kita buka Al-Qur'an surat ke-24, ternyata kita dapati An-Nur yang artinya cahaya. Dan dia punya jumlah ayat. Jumlah ayatnya itu 64. Datanya boleh dilihat. Kalau Ibu mau lihat di Al-Qur'an tuh. Nah. Jadi perlu pakai gini dong berarti ya. Ini di bawah enggak? Saya bantu tulisnya kayaknya antum mau menulis. Boleh. Biasanya kalau udah main angka begini pengajian kita keringetan Bu biasanya Bu. Kalau keringetan tuh terjadi namanya detoksifikasi double. Detoksifikasi puasa dan detoksifikasi angka. Jadi Al-Qur'an 6.236 ayat, 114 surat dan juga 30 juz. 30 juz. Dulu kita tahunya dari guru-guru kita 6.666. 6.666 dikurang 6.236. Jadi 430. Kan Zat? Iya. Terus kemana yang 430-nya? Ternyata 430-nya itu passwordnya ada pada kata Muhammad. Muhammad. Nah, Muhammad terdiri dari 4 huruf. Mim, ha, mim, dal. Mim abjadiyah ke-24. Ya kan? Mim abjadiyah ke-24. Kita buka Quran, surat ke-24 itu suratnya An-Nur. An-Nur. Jumlah ayatnya 64. Jumlah ayatnya 64. Kemudian ha, Muhammad, ha itu abjadiyah ke-6. Alif, ba, ta, sa, jim, ha abjadiyah ke-6. Suratnya Al-An'am. 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 Al-An'am surat ke-6, jumlah ayatnya 165. Ini jadi apal nih kita nama-nama surat sama jumlah ayat. Kita kan kalau ditanya tahunya surat Yasin nih banyakan Bu ya. Yasin jumlah ayatnya 83. Dasar Muhammad. Yang ketiga mim, sama abjadiyah ke 24, jumlah ayatnya 64. Ya Allah. Mau pakai ini Sat? Tes. Mau pakai ini gitu aja. 64. Oke, kemudian ini An-Nur, Nur, Muhammad, Dal, Dal abjadiyah ke-8, alif sampai dal abjadiyah ke-8. Yang punya handphone boleh lihat tuh,
Dal abjadah ke-8 suratnya Al-Anfal. 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 Al-Anfal surat ke-8 jumlah ayatnya 75. 75. Nah, sekarang nomor surat dengan jumlah ayat ditambah. Coba. Nomor surat 24 ditambah dengan ditambah dengan surat ke-6, ditambah lagi 24, ditambah lagi 8. Quran juga ngajarin pertambahan, Bu. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Itu di surah Al-Kahfi ayat 25. Mereka ashabul kahfi tinggal di dalam goa 300 ditambah 9 tahun. Kemudian nomor ayat. Ya, hasilnya berapa, Ustaz? Naam. 10 22 ya? Tayyib. 6 62. Nomor ayat, jumlah ayat. ayat 64 Ditambah 165. 64 lagi Ya. 75 Tayyib. 4 sama 9 13 18 Tayyib. 7 13 19 26 368 368 ditambah 62. 368 ditambah 62 hasilnya 430 kan? Tayyib, 430. Berarti 430-nya pas gak sama Muhammad? Jadi kalau dikatakan ini cocok logi, sebenarnya nggak ke situ arahnya, bukan cocok logi. Kan nggak boleh ilmu cocok logi. Ilmu cocok logi itu dalam ilmu Quran munasabah itu tidak boleh. Cuman ini menjawab kata Muhammad itu hasilnya 430 yang dinyatakan bahwa 666 dikurang 6236 430-nya kemana? Ada pada kata Muhammad. Waduh. Oke. Nah, kita nih orang kita sering memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca ada di situ Simtud Duror, ada Maulid Ahzab, ada Maulid Barzanji. Yang paling sering kita dengar hadis dari Jabir. Ya Jabir, inna awwala syai'in khalaqallahu ta'ala nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sendiri yang menjawab bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya Muhammad ini ternyata hasilnya 430. Kita kaitkan dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di langit itu namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Ahmad itu artinya adalah yang paling terpuji. Di bumi namanya yang terpuji, Muhammad. Di Al-Quran Nabi disebut Ahmad, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihissalam bahwa akan datang nanti setelahku Nabi yang bernama Ahmad. Iya, tapi di sana juga ada ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim. Simahum, tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad itu kelihatan dari wajah mereka. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, karena bekas banyaknya sujud, min atharis sujud. Nah, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil
kazar'in akhraja syat'ahu fa'adzarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihumul kufar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan yang beramal soleh untuk mereka ampunan dan balasan yang besar. Balasan yang besar itu ya baca Quran. Balasan yang besar itu baca Quran. Baca Quran ini dikatakan afdolu ibadati ummati. Yang paling afdol ibadah umatku adalah tilawatil Quran, baca Quran. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utslu ma uhiya ilaika. Banyak perintah kalau kita baca di Al-Quran itu untuk baca Quran. Nah, baca itu ada dua. Ada baca ayat Allah yang tertulis, ada baca ayat Allah yang tidak tertulis. Makanya kita sering dengar tuh senandung begini, Al-Quran Qadim, ya kan? Wahyu minul yo tanpa dinulis iso dibaca. Ada orang Jawa nggak di sini? Maju ke depan sini baca. Al-Quran Qadim wahyu minul yo tanpa dinulis iso dibaca. Iku jangan guru waskito dentan cepake ing jeru dada ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Itu dijawab begitu, Bu. Itu diingetin terus, Al-Quran Qadim, bahwa kalam Allah ini Qadim, terdahulu, tidak bersuara, tidak berhuruf, dan juga tidak i'rab. Dia qaimun bidzatihi, dia berdiri dengan zatnya. Nah, yang ada ini adalah pancaran, yang ada sekarang ini pancarannya. Yang ada sama kita pancaran dari Lauhil Mahfuz. Pancarannya itu yang kita pahami Al-Quran. Dan dikatakan makhluk ketika sudah jadi buku makhluk, tapi zatnya kalam Allah bukan makhluk. Dia hanya pancarannya saja. Nah, pancarannya ini mempunyai nilai mukjizat yang sangat tinggi, pancaran Al-Quran. Bahkan ketika kita ini sudah bicara nomor dalam Al-Quran, ini otak kita ketika melihat nomor itu sudah lagi nggak berpikiran korupsi, tapi berpikirannya kembali kepada surat apa itu. Misalnya ibu di rumah nomor rumahnya 40. Ketika ibu baca nomor surat Al-Quran, surat 1 sampai 40, ibu Al-Mu'min berarti. Oh, Al-Mu'min itu apa? Orang yang membawa aman kepada sekitarnya. Nomor itu berbunyi seperti Bapak itu kata 55 Ar-Rahman. Oke, 55 Pak? Ar-Rahman. Nah, berbunyi 55 itu Ar-Rahman. Ar-Rahman suratnya memang 55. Tapi yang menariknya ketika dibongkar itu luar biasa. Ar-Rahman itu, afwan Ustaz. Saya hapus dulu nih. Ar-Rahman itu terdiri dari huruf alif lam ra ha mim dan nun. Ini dasarnya luar biasa, nih nggak apa-apa lah kita nungguin isyraq. Satu lain ya. Kalau materi-materi yang biasa di Ramadan kan biasa kita dengerin tuh ya, materi-materi tentang fadilah baca Quran, materi tentang puasa, materi tentang tarawih. Ini materinya tentang angka. Mudah-mudahan nanti ibu ngeragukan ngantong besok di ini ada duit berapa nih? Oh 50.000. Oh berarti suratnya Qaf gitu. Qaf itu 50. Titiknya 2. Jadi Ar-Rahman itu kita buka surat ke-55, hurufnya alif lam ra ha mim dan nun. Ini pemerhati Quran. Afwan Ustaz, saya tulis ya Ustaz ya. Ar-Rahman itu tulisannya alif lam ra ha mim dan nun. Baik. Alif lam ra ha mim dan nun. Kalau digabung bacanya Ar-Rahman. Ar-Rahman ini isim mubalaghah. Artinya Allah sangat sayang, banget sayangnya. Sayangnya Allah itu kebangetan, Ar-Rahman itu. Jadi nggak usah khawatir dengan kasih sayang Allah.
pandemi begini sebenarnya adalah rahmatnya Allah yang bisa ditembus sama orang-orang yang punya hati bersih. Saking sayangnya Allah disebut Ar-Rahman. Jadi kalau ada nun di belakang itu isim mubalaghah, artinya kebangetan. Misalnya hidup haya, kalau hidupnya abadi hayawan, kehidupannya abadi. Redo rela, ridwan redoan yang full ridhonya gitu. Setiap yang ada belakangnya nun itu berarti mubalaghah dia. Nah, alif lam ra di Al-Qur'an itu kalau kita buka Quran, alif lam ra itu kita akan temui di surah ke-10, 11, 12, 14 dan 15. Saya ibu yang punya handphone atau nanti Quran, alif lam ra kita bisa temui di surah 10. Alif lam ra tilka ayatu kitabil mubin. Baik, dia fawatih. Nah, fawatihus surat. Dia pembuka surat. Artinya supaya orang yang mendengar Quran itu ada apa nih setelah ini gitu. Dia disebut dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu yang masih samar maknanya. Ayat itu turun supaya pendengarnya memperhatikan setelahnya. Alif lam ra. Kan enggak tahu gitu tuh. Ternyata setelah itu itulah kitab yang nyata gitu. Misalnya kita ngomong begini, jedar-jedor, enggak mana enggak. Tapi orang nengok apa setelah jedar-jedor gitu. Tapi alif lam ra ini enggak mungkin Allah turunkan ini tanpa maksud tertentu. Ternyata di Al-Quran itu kalau kita buka, dia ada pada surat ke-10, 11, 12, 14, 13 yang lewat, 14, 15. Anda akan temui di surah ke-13 itu bukan alif lam ra, tapi alif lam mim ra. Nah, ini 5 kali diulang sama Allah di Al-Quran, di surat ke-10, 11, 12, 14, dan 15. 15, 10, 11, 12, 14, 15. Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr 5 kali. Hamim juga ada di Al-Quran. Kita buka itu Hamim, Hamim. Ada nggak bu Hamim bu? Ada kan? Tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab, dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ad-Dukhan. Dia diulang sama Allah 7 kali. 7 kali Hamim. Di surah 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Tuwaga 46 ju. Wah, memang ini sebenarnya ilmu ini udah ada sejak dulu, cuman kita aja baru tahu gitu kan. Ya Ustaz, alaf Ustaz. 7 kali. Nun ada enggak di Al-Qur'an? Ada kan surah Al-Qalam. Nun ada kan, wal qalami wa ma yasturun. Nun ada di Al-Quran itu surah Al-Qalam, dia ayat 1 itu 1 kali oleh Allah diulang. Nah sekarang kita mulai dari alif lam ra. Alif lam ra berapa kali tadi? 5 kali. Hamim 7 kali. Nun 1 kali. Ibu bapak lihat angka 571 apa nih? Apa? Tahun kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi ayatnya nanti kita ketemu tuh, ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Itulah kenapa para wali, para guru-guru kita ketika dia mengkaji dan mengenal Allah lebih nikmat daripada segalanya, karena dia ma'rifatul uzma, menemukan pengenalan yang agung. Bahkan ketika dia jatuh cinta kepada seorang wanita atau wanita kepada pria, cintanya itu bisa mengalir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat aja, ini 571 tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Muhammad itu jumlahnya berapa? 368. 368 tambah 62 430. Itu hasil daripada kata Muhammad yang 666 kurang 6236. Nah, kemudian 571 kita tambah nih. Kita tambah 5 tambah 7 tambah 1 itu hasilnya 13 hasilnya 13. Ini angka 13 tadi saya bilang alif lam ra di surah ke 10, 11, 12, 14, 15. 13-nya enggak.
Karena 13-nya alif lam mim ra. Ibu bapak bisa buktikan nanti buka kitab suci Al-Quran. Ini betapa Al-Quran itu nomornya berbunyi. Nah 13 ini penjumlahan dari 571. Isyraq ya? Isyraq ya? 571. Angka 13 sekarang. Nanti Ustaz Zulkarnain bisa kita obatin dengan angka 13. Angka 13 dibilang angka sial sama orang-orang ya. Orang kalau bilang angka 13, nomor hotel itu, nomor 13 itu angka sial. Karena 13 ini Quran. 13 ini Quran. Angka 13 ini Quran. Makanya setan takut dengan 13. Kita kalau ke hotel Pelabuhan Ratu gak ada nomor 13 karena Quran. Kalau Quran masuk di situ, setan kabur. Nah, di surat 13 itu ada ayat yang berbunyi. Surat 13 ayat 31. Surat 13 ayat 31. Ini energinya sama. 13 dan 31. 13 13 ini bedanya 3 di depan, satunya di belakang. Apa bunyinya? Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'an. Ini ayat kita apa? Seandainya ada satu bacaan suyirat bihil jibal, yang gunung itu diperjalankan, berjalan, dan bumi itu dibelah, orang mati itu bisa diajak bicara. Quranlah bacaannya. Hebat gak Quran? Quranlah bacaannya. Makanya kita dengar kisah-kisah ulama-ulama dulu tuh, kalau dia baca Quran itu kejadian-kejadian luar biasa terjadi yang di luar akal gitu. Nah, ini ayat 13, ayat jumlah di ayat 31 Allah informasikan kalau ada satu bacaan yang bikin bumi berjalan, gunung berjalan, kemudian bumi terbelah dan orang mati bisa bicara, maka Quranlah bacaannya. Sekarang kita lihat 13 dan 31. 13 dan 31 itu hasilnya berapa ya? 4 ya kan? 13 31 hasilnya 44. Hasilnya 44. Masya Allah. Ibu kira-kira nyambung kan ibu? Bu? Nyambung bu ya? Main angka bu, main angka kita. Aktifin. 44. Di Al-Quran ada surat yang jumlah ayatnya 44. Di Al-Quran ada ayat yang jumlah ayatnya 44. Surat ke-70. Surat ke-70. Surat ke-70 namanya Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Dia surat 70, jumlah ayatnya 44. 70 tambah 44 114. 114 adalah total Al-Quran, jumlah surat dan juga surat ke-An-Nas. Dia surat An-Nas. Tuh. Jadi dari hasil ini 44 surah Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laisa lahu da'fi. Di situ ada ayat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Bahwa malaikat dan ruh itu naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naiknya mereka itu 50,000 sana. 50.000 tahun ukuran kita. Ukuran kita 50.000 tahun, ukuran malaikat cuma sekali naik. Jadi dengan keterangan ini malaikat dan ruh tadi. Nah, tapi ada bocoran. Ini malaikat setiap naik ke atas dia punya kecemburuan. Kecemburuan. Ada amalan langit dilihat di Lauh Mahfuz, pengen lihat apa sih ini di Lauh Mahfuz. Perbuatan taatnya umat Muhammad. Oh, ada yang ngasih makan orang, ada yang nengokin orang sakit, ada juga umat Muhammad yang dia jalan di belakang jenazah,
ada juga umat Muhammad yang merintih kesakitan, hatinya pedih karena banyak dosa. Dan malaikat tahu bahwa rintihan pendosa lebih disenangi Allah daripada tasbihnya malaikat. Nah, begitu malaikat pengen nengok maksiatnya umat Muhammad, ditutup sama Allah. Arhallahu, ditutup sama Allah. Boleh lihat nanti. Ketika ditutup sama Allah, malaikat mengatakan subhana man azharal jamil wa sataral qabih. Maha suci Allah yang menampilkan keindahan dan menutup jeleknya umat Muhammad. Tapi dia minta izin sama Allah. Ya Allah, saya minta izin dong untuk nengok umat Muhammad yang di langit saya nggak bisa kerjain. Di langit malaikat nggak bisa ngasih makan orang, nggak bisa. Di langit malaikat nggak bisa nengokin orang sakit, nggak bisa. Di langit malaikat nggak bisa jalan di belakang jenazah karena malaikat nggak ada yang mati. Di langit malaikat nggak bisa dia itu beristighfar, minta ampun kepada Allah karena malaikat taat. Kapan mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi? Itulah ayat yang kita baca, bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fat. Dengan izin Tuhan mereka turun berbondong-bondong. Banyak turun itu, akhirnya tidaklah seorang muslim di bumi ini kecuali malaikat itu bersalaman kepadanya. Gitu. Nah, kepada siapa malaikat bersalaman? Kepada orang yang mendapatkan hikmah Al-Quran. Kepada orang yang mendapatkan hikmah Al-Quran. Makanya siapa yang baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka pahalanya orang tersebut sama dengan dia mendapatkan malam qadar. Itulah enaknya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu saya dapati dari pemerhati Quran, dan kalau mau didalami itu memang ada kajian khususnya. Sehingga nanti ketika di bulan Ramadan kita tadarus Quran, kita akan menemukan jati diri kita di Al-Quran berupa huruf yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huruf apa yang ada sama kita, seperti darah golongan apa yang ada sama kita. Itu darah itu adalah takdiriyah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekedar pembukaan dari saya. Kira-kira ibu bapak yang mungkin kepengen semuanya, Ustaz, golongan darah saya ini Ustaz, tapi juz saya juz berapa Ustaz ya? Minta saja sama Allah. Ya Allah, tunjukkan jati diri saya di Al-Quran ya Allah. Nanti kalau sudah ketemu diri kita di Al-Quran, itu ada total ayat, ada ayat tengah. Nah, ayat tengah itulah yang dijadikan obat kerisauan, obat kegundahan hati, dan juga obat untuk menarik keseimbangan gitu. Kalau saya kasih tahu, juz pribadi saya ini sudah ditemui, yaitu hurufnya qaf gitu. Hurufnya qaf. Qaf itu kalau kita hitung dari alif sampai qaf itu 21. 21 itu ada juz ke-21. Itu juz 21 isinya apa aja? Al-Ankabut, Rum, Luqman, Sajadah, Al-Ahzab. Sehingga kalau saya dikasih tahu juz para orang-orang yang meninggal dunia, mereka senang kalau saya bacain juznya. Saya bacain juznya, misalnya almarhumnya juz 19, saya bacain juz 19. Dia senang karena pribadi dia ada di situ. Kalau saya baca Al-Fatihah itu kan global aja, global. Tapi lebih senang lagi juz pribadinya. Lebih senang lagi 30 juz kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Dia seperti diberikan cahaya yang terang benderang. Dan kita sekarang di bulan Ramadan ini merasakan sekali betapa nikmatnya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim yang sejatinya adalah itu diri kita sendiri, Al-Quran. Makanya guru saya Syekh Ramadan As-Siddiq kalau ngajarin baca Quran itu diajarkan doanya, hadza kalamu rabbi wa hadza sifatu rabbi Allahumma bihaqqil Qur'anil azim wa bihaqqi anzaltahu wa bihaqqi nazal, dan sampai selesai itu ada kalimat azim raghbati fihi waj'alhu nuran li basari. Ya Allah, agungkan, besarkan harapan saya pada Al-Quran. Jadi nggak ada yang lain. Ada masalah, pegang Quran, nggak ada yang lain. Mungkin itu saja tausiah pagi ini dari Al-Faqir. Mudah-mudahan ada dimengerti yang baik dari Allah dan yang kurang baik dari kekhilafan Al-Faqir. Dan biasanya ada tanya jawab kan Ustaz?
Ya, gimana ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau tanya? Saya kasih kesempatan satu session aja ya. Berhubung tadi bapak ibu jamaah sekalian juga mungkin sudah bangun dari dini hari ya. Jadi saya kasih hanya satu session. Satu session itu 2 orang. Satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu. Kami persilahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Boleh? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Saya mau ada pertanyaan karena yang saya mungkin kita tahu Al-Quran yang sekarang kan strukturnya seperti itu ya Ustadz. Tidak sesuai dengan ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Al-Iqra ya kalau nggak salah. Kalau dari ayat yang pertama mestinya. Iya. Katakan yang sekarang kan sebenarnya enggak, Al-Fatihah yang pertama kan kalau di Al-Quran. Nah yang saya jadi pertanyaan ini waktu zaman kapan struktur Al-Quran ini yang sekarang ada ini disusun dan pada khalifah siapa sebetulnya penyusunan ini Al-Quran ini? Itu Ustaz, terima kasih. Ya, jadi dulu memang Al-Quran itu menurut kabar tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Jadi Al-Quran itu telanjang aja begitu, alif, ba, ta, sa itu tidak ketahuan mana alif mana ba gitu. Tapi karena memang kecerdasan orang Arab, dia bisa membaca gabungan-gabungan huruf. Kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu beliau punya kawan namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini diajak kerjasama bagaimana caranya agar umat Islam ini mudah membaca Al-Quran. Nah tentunya ketika para sahabat diajak bagaimana cara mempermudah baca Al-Quran, tentunya dia minta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin nggak pakai pertolongan Allah. Semacam tadi Quran itu turunnya Al-Alaq, kemudian yang ada kok Al-Fatihah sampai An-Nas, itu memang tauqifi. Tauqifi itu artinya langsung dari Allah. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, di mana kami letakkan surah ini? Nabi bilang, da'u kadza fi kadza, da'u kadza fi kadza. Ini taruh di sini, ini taruh di sini, ini taruh di sini. Hada tauqifi minallah. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauqif artinya tidak ada campur tangan Nabi, tapi tauqif dari Allah. Allah yang suruh taruhnya di situ, di situ, di situ. Dan itulah yang disebut dengan jumlah wahidah. Jumlah wahidah satu buku yang ada di langit dunia, yang turun dari Lauhul Mahfuz. Jadi kalau dicocokin kata para ulama, Quran yang ada sekarang ini sama sama yang di Baitul Izzah. Walaupun turunnya 23 tahun dengan linusabbiti bihi fuadak, untuk memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan setelah turun kan dia berceceran kemana-mana. Ada yang di pelepah korma, ada di kulit onta gitu. Kemudian nanya sama Rasulullah, bagaimana Rasulullah ini kita kumpulkan, taruh surat ini di ini di ini. Dan pada masa Utsman bin Affan banyak para hafiz yang meninggal dunia. Nah, mereka takut Quran itu nanti hilang. Akhirnya dipanggillah penulis wahyu yang bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit mengatakan, wallah, demi Allah, saya pindahin gunung lebih ringan bagi saya daripada mindahin ayat ke ayat, karena amanatnya begitu besar. Nah pasti minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat juga pada masa Khalifah Umar bin Khattab, atas permintaan Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada semacam riwayat kayak begitu. Riwayatnya banyak. Nah, yang ada sama kita sekarang ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani artinya lembaran-lembaran yang dikumpulkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Lembarannya, tapi barisnya, titiknya itu atas inisiatif seorang sahabat dari Imam Ali yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Dan kalau kita hitung jumlah titiknya itu 16. Hitung aja dari ba, ta sampai yang lain sampai ya itu 16. Jadi yang kosong 16, yang isi juga 16. Kalau huruf itu kita jadikan 32. Kan selama ini 30, ya itu. Ya 30. Padahal ada al dan juga ta marbutoh gitu, ta dan marbutoh. Itu
titiknya kalau saya oret-oret nih itu 16 titik dan 16 kosong. Dan 16 itu nanti bisa dikorelasi lagi. Suratnya An-Nahl, surahnya An-Nahl, kemudian 16 tambah 16 32 As-Sajadah, panjang lagi nih. Jadi itu Quran itu yang ada sama kita sudah tauqifi. Sudah tauqifi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, letakkan Al-Fatihah di depan, Al-Baqarah, Al-Imran sudah tauqifi. Jadi tidak ada campur tangan. Kayak kita nih sudah takdiriyah dari Allah Subhanahu wa taala, begini gitu loh. Artinya lahir di Indonesia gitu loh. Dari orang Betawi, takdiriyah udah begitu udah. Nggak bisa kita komplain sama Allah, ya Allah, robah dong, saya lahir kayak di Arab biar hidung saya mancung gitu. Nggak bisa begitu. Kalau tauqifi nggak ada campur tangan makhluk, langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi terusannya nggak Pak? Kira-kira itu aja. Ini tauqifi ya, tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طص صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي بالله التوفيق والهداية والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.